disadari, konsumsi energi dan barang dari setiap aktivitas kita sehari-hari menghasilkan emisi gas rumah kaca. Sebut saja kebiasaan mengandalkan kendaraan pribadi untuk mencapai tempat beraktivitas, boros listrik, membeli air minum dalam kemasan setiap hari, atau memakai sedotan plastik untuk minum. Semua kebiasaan ini dapat mempercepat pemanasan global. Istilah pemanasan global dan efek rumah kaca memang semakin populer seiring isu krisis iklim meramaikan percakapan publik. Tapi, apa itu pemanasan global? Apa saja upaya generasi muda mencegah efek rumah kaca? Warming is the heating of the earth due to the greenhouse gases in the atmosphere, such as carbon dioxide and methane gases. The simple thing that I do to sort of prevent the effect of global warming is by bringing my own water bottles and drinking it and not using single-use plastic bottles. Selain mengurangi pemakaian botol plastik sekali pakai, mengolah sampah, kebiasaan berjalan kaki, bersepeda, dan menggunakan transportasi publik menuju ke tempat beraktivitas juga perlu dilatih untuk mencegah peningkatan suhu permukaan bumi dan efek rumah kaca oleh gas emisi karbon dioksida. Kalau untuk mengatasinya kayak berkendara umum sehari-hari, terus menggunakan botol yang bisa didaur ulang, terus sama kayak jangan menggunakan kemasan plastik gitu. Kalau misalkan belanja juga harus bawa tote bag. Itu biasanya saya tidak menggunakan kendaraan pribadi. Biasanya saya menggunakan Transjakarta atau seperti mikrolet. Biasanya juga saya melakukan reboisasi di sekitar lingkungan rumah. Sebenarnya sih yang bisa kita lakukan sebenarnya lebih banyak utilize angkutan umum. Cuma ya memang angkutan umum juga perlu banyak upgrade juga supaya anak-anak mudanya terdorong untuk pakai gitu. Kayak MRT di Jakarta I think sangat berhasil ya, dan anak-anak muda udah pada pakai, semua juga udah pada pakai, jadi mengurangi emisi dari mobil pribadi gitu. Penyebab terjadinya pemanasan global dan efek rumah kaca memang mirip dan harus dihindari karena dampaknya membahayakan bumi. Pemirsa, menjaga bumi kita ternyata bisa dimulai dengan langkah-langkah sangat sederhana. Sesederhana membawa botol minuman sendiri. Ayo, kita mulai dari sekarang. Dari Tangerang Selatan, Banten, Gracia Simanjuntak, Judian Wardana, Kantor Berita Antara, mewartakan. PT Kereta Api Indonesia Komuter (KCI) mulai menguji coba kereta rel listrik KRL ruas stasiun Solo Balapan hingga Palur. Pengguna KRL selama uji coba tersebut tidak terbuka untuk masyarakat umum, hanya tamu undangan saja melalui Dinas Perhubungan. Rencananya, ruas tersebut akan dioperasikan secara penuh pada pertengahan Juli 2022. Direktur Utama PT KCI, Ropik Lutfi Anzar mengatakan, uji coba dilakukan selama tanggal 20 hingga 26 Juni 2022 dengan 4 perjalanan sehari. Uji coba dilakukan secara terbatas untuk penumpang undangan. Ropik mengatakan, lama perjalanan antara stasiun Solo Balapan menuju stasiun Palur diperkirakan sekitar 10 menit. Setelah disosialisasikan ke masyarakat, rencananya pertengahan Juli, ruas ini akan dioperasikan secara penuh. Harga tiket KRL dari stasiun Palur hingga Jogja masih sama, yakni Rp8.000. Diperkirakan dengan beroperasinya stasiun Palur yang juga melintasi stasiun Jebres ini akan menambah jumlah penumpang hingga 12% atau sekitar 500 hingga 600 orang per hari. Jadi secara teknis, alhamdulillah ini sudah bisa memenuhi persyaratan dalam mengoperasikan KRL lintas Solo Balapan sampai Palur ya. Jadi ini tinggal tunggu sosialisasi ke masyarakat ya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa dioperasikan secara komersial. Rencananya kapan Pak operasi komersial? Mungkin sekitar pertengahan Juli mungkin ya. Menurut saya malah lebih mempermudah akses warga Palur ya, Bu Lidi.
dari warga Palu mau main ke Jogja atau apa, jadi tidak perlu transportasi lah. Maksudnya kayak dia mungkin udah akses aja gitu, dan mungkin ada wisata tersembunyi dari warga Jogja mau main ke Palu, mungkin ada wisata tersembunyi atau street food yang enak-enak juga mungkin di sini juga ada gitu. Jadi bisa mempermudah lah. Ropik berharap selain mewadahi penumpang dari Karanganyar, stasiun Palur ini juga mewadahi penumpang dari Sragen, sehingga okupansi semakin meningkat. Dari Solo, Jawa Tengah, Denik Apriani, Kantor Berita Antara, mewartakan. Artinya yang kita proses atau kita sidik bukan hanya yang di luar, tapi di dalam juga kita... Keterangan resmi terkait pengungkapan kasus tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang berasal dari transaksi peredaran gelap narkotika di sejumlah kabupaten di Kalbar digelar oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Barat pada Jumat 23 Juni. Selain meringkus 2 orang terduga pelaku berinisial AH di Kecamatan Singkawang Utara dan RD yang merupakan warga binaan di Lapas Kelas 2A Singkawang, petugas juga menyita barang bukti 3,3 kg narkotika jenis sabu, kendaraan roda 4 dan roda 2, sertifikat tanah, bangunan rumah, ratusan juta uang tunai dan membekukan 6 rekening bank milik para pelaku dengan total aset mencapai 2,1 miliar rupiah. Direktur Reserse Narkoba Polda Kalimantan Barat, Komisaris Besar Polisi Yohanes Hernowo mengatakan, saat ini seluruh lembaga penegak hukum di Indonesia telah bersepakat untuk memberantas kejahatan narkotika hingga ke aset milik pelaku yang terindikasi merupakan hasil dari pencucian uang. Kita dapati dari Abdul Halim. Abdul Halim ini 3 kilo 381,75 gram. Kemudian dari kedua tersangka ini juga kita kembangkan terkait masalah TPPU-nya, kurang lebih 2.126 juta ya. Jadi tentunya kita para penegak hukum bersepakat tidak akan membiarkan barang haram ini beredar di Indonesia ya. Tentunya tidak hanya kita menindaklanjuti ungkap narkobanya aja, tapi TPPU-nya juga. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku kini mendekam di sel tahanan Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Barat dan akan dijerat dengan pasal berlapis tentang peredaran dan penyalahgunaan narkotika serta pemberantasan tindak pidana pencucian uang dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Indra Budi Santoso, Kantor Berita Antara, mewartakan. Seiring diluncurkannya Sistem Informasi Partai Politik atau SIPOL Pemilu 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum pada 24 Juni, Komisi Independen Pemilihan atau KIP Aceh mulai meminta partai politik lokal atau PARLOK yang ingin menjadi peserta pemilu legislatif pada 2024 agar mengisi data di sistem informasi tersebut, karena SIPOL sudah bisa diakses di situs resmi KPU. PARLOK harus memasukkan data kepengurusan dan keanggotaan di berbagai tingkatan, mulai tingkat pusat hingga kecamatan, yang menurut Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KIP Aceh, Muna Warsyah, di Banda Aceh akan menjadi acuan bagi KIP sebagai penyelenggara pemilu yang di provinsi lain disebut sebagai KPU, agar dapat memeriksa kelengkapan persyaratan PARLOK yang mendaftar sebagai peserta pemilu 2024. Jika PARLOK yang memiliki kursi di legislatif tidak mendaftar hingga waktu yang telah ditentukan, maka haknya sebagai peserta pemilu dinyatakan gugur. Di mana, berdasarkan data Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh, ada 17 PARLOK yang terdaftar dan berbadan hukum. Mereka sudah dipanggil KIP Aceh saat menyosialisasikan bimbingan teknis SIPOL. Pada saat BIMTEK simulasi SIPOL kepada partai politik lokal itu telah hadir 7 partai politik lokal yang memenuhi undangan kita ketika itu. Ya, apabila dokumen tidak pernah di-upload di SIPOL, artinya kita tidak memiliki dokumen partai politik itu untuk kita lakukan verifikasi administrasi. Untuk tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik, calon peserta pemilu 2024
dimulai sejak 29 Juli hingga 13 Desember mendatang. Dengan masa pendaftaran akan dibuka selama 14 hari, sejak 1 hingga 14 Agustus. Penetapan Parlok di Aceh sebagai peserta pemilu dilakukan pada 14 Desember mendatang. Dari Banda Aceh, Aprizal Rahmat, Kantor Berita Antara, mewartakan. Dunia saat ini menghadapi tantangan yang sangat berat, seperti tantangan terhadap ketahanan pangan, ketahanan energi, dan stabilitas keuangan yang semakin sulit. Pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun ini turun 1%, menjadi 2,6%. Kemudian pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan semakin tertunda cukup signifikan. Hal tersebut dinyatakan oleh Presiden Joko Widodo saat memberikan pidato pada KTT BRICS 2022 secara virtual pada Jumat 24 Juni. Presiden Jokowi menuturkan ada 3 langkah yang harus dijalani bersama agar tidak terjadi dekade pembangunan yang hilang. Langkah pertama, bersinergi untuk mengatasi tantangan. Presiden menyatakan Indonesia akan terus berkontribusi untuk mengatasi masalah ketahanan pangan, energi, dan stabilitas keuangan. Adapun langkah kedua adalah memperkuat kemitraan global untuk tujuan pembangunan berkelanjutan dengan berfokus pada pendanaan pembangunan. Menurut Presiden, kesenjangan pendanaan meningkat dari 2,5 triliun dolar Amerika Serikat per tahun sebelum pandemi menjadi 4,2 triliun per tahun pasca pandemi. Namun, itu semua harus segera ditutup. Saya juga berharap Global Development Initiative GDI dapat menjadi katalis pencapaian SDGs. Saya mendorong penyelarasan GDI dengan ASEAN Outlook